Bagaimana kabar saudara hari ini? Lebih luar biasa lagi ya. Saya hari ini melihat banyak loh wajah-wajah yang saya belum kenal sebelumnya. Saya juga belum pernah ketemu ya. Kayaknya baru juga, atau sudah? Oh baru ya? Yang temennya sudah, yang sampingnya baru. Kita kasih tepuk tangan yuk. Wow, sampingnya kayaknya juga baru pertama kali juga ya. Wow, welcome. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Baris kedua saya udah kenal. Baris ketiga kayaknya ibu saya juga udah pernah lihat ya. Tapi mungkin baru ini kali ya. Oh baru juga ya? Baru juga. Kita kasih tepuk tangan aja. Wow, saya ketemu dengan banyak teman-teman yang baru. Ini juga pasti baru. Aduh kalau di sini tuh saya senangnya itu saudaraku. Kemarin saudara diumumkan ya. Nanti St. Moritz di tanggal 11 kita akan gabungkan ke APL. Bukan digabungkan, sebenarnya reopening saudaraku. APL itu reopening. Kenapa saya tahu bagi saudara yang tinggalnya di sini. Khususnya saudara yang pecinta tempat ini. Apalagi teman-teman yang sudah memperjuangkan di sini. I know it's not easy. Saya sendiri juga rasanya berat saudaraku. Kenapa? Karena saya tinggal turun. Saya tuh paling senang khotbah di sini. Kenapa? Karena saya kalau khotbah di sini saudara, rumah saya di atas. Jadi saya tinggal turun, deket sekali. Jadi bagi saya sendiri tempat ini sangat apa ya? I believe, saya percaya tempat ini sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan saudaraku. Cuman saya melihat seperti ini saudaraku. Di tempat ini memang apa ya? Banyak yang beberapa waktu kita ngobrol, ya ini menjadi satu evaluasi bagi kami. Berapa banyak dari saudara yang ketika mau ke sini agak susah ininya? Aksesnya ya. Aksesnya agak susah saudaraku. Mungkin karena di sini sendiri tidak ada lobby khusus untuk saudara drop off gitu. Jadi saudara harus berhenti di depan, mungkin saudara ketemunya juga susah apalagi kalau mall belum buka. Nah, kita melihat saudaraku kegerakan Tuhan yang Tuhan kerjakan di Soho, Capital. Kegerakan Tuhan yang Tuhan kerjakan di area Podomoro City itu semakin kuat. Berapa banyak dari saudara yang pernah ke sana? Ke Soho? Ibu pernah ya? Sebagian pernah ya dari saudara. Kalau saudara lihat terakhir saudara ke sana, maka saudara akan merasakan sekali tempat itu hampir bisa dikatakan sudah semakin padat sekali saudaraku. Yang datang ibadah raya kedua lebih berasa sekali. Saya kalau sekarang melayani di ibadah raya yang kedua di Soho saudara, itu sudah tempatnya itu hampir bisa dikatakan seperti kita sedang merayakan Paskah. Kita sedang ada event seperti Natal saudara, itu sudah full pack. Ada tempat-tempat yang masih kosong, but not too many gitu. Kita bisa merasakan ada satu apa ya, angin kegerakan Tuhan itu kuat sekali. Tuhan sedang kerjakan di sana. Itu sebabnya kemarin kita ngobrol dengan beberapa tim. Kita sempat membahas mengenai hal ini. Kita mengambil keputusan saudaraku. Kita akan reopening APL. Tempatnya jauh lebih besar dari ini. Mungkin ya teman-teman udah pernah ada yang ke APL belum ya? Sudah pernah? Ibu sudah pernah sebelumnya ya di APL ya? Itu mungkin sekitar berapa besar ya Bu? 2 kali lipat mungkin ya. Kalau by size saudaraku, APL itu kira-kira 800 meter. By size. Jadi tempatnya sendiri itu mungkin lebih dari 2 kali lipat dari tempat ini. Menampung jauh lebih besar dan secara akses saudaraku, bahkan kalau saya boleh katakan APL dengan Soho Capital itu secara akses jauh lebih gampang diakses APL. Tim yang ada di sini kalau saya boleh mengatakan Pak Budi mungkin sedang berkeliling ya. Saya kalau boleh apresiasi saudaraku, saya melihat Pak Budi dengan tim. Itu saya angkat topi, ini tim-tim yang saya boleh kasih acungan jempol. Kalau saya punya jempol lebih dari 4 saya kasih semuanya saudaraku. Jadi saya melihat ada satu potensi yang besar. Tempat ini saya rasa sangat terbatas. Itu sebabnya kita mengambil satu keputusan saudaraku, kita akan pindah ke APL. Saya berdoa dengan kepindahan kita ke APL justru Tuhan pakai tim ini lebih dahsyat lagi. Saya percaya jemaat di tempat ini bersama-sama kita sepakatan yuk. Nanti sama-sama saudaraku tanggal 11 besok. Saya gak tahu yang khotbah saya atau Pak Jo. Tapi kalau toh saya gak khotbah di sana. Kalau saya gak khotbah di Soho saudaraku. Saya gak tahu saya khotbah di Soho atau enggak. Tapi saya akan mampir deh ke sana saudara. Kita akan merayakan. Kita akan sama-sama bareng-bareng. Itu akan menjadi satu momen yang dengar baik-baik saudaraku. Saya percaya Tuhan akan bawa tim ini next level. Karena saya melihat dari
komposisi timnya. You guys are ready. Kalian sudah siap. Justru dari tim yang dipimpin Pak Budi ini bukan hanya satu Pak Budi, nanti akan jadi 2, jadi 3, akan jadi berkembang lebih dahsyat lagi. Tuhan akan pakai semakin banyak. Dan senggol kiri kanan, bukan hanya timnya Pak Budi. Coba senggol kiri kanan, saya juga bagiannya. Loh, sungguhan loh saudaraku. Coba senggol kiri kanan. Ini sesama biskota dilarang saling mendahului kayaknya. Pastor, saya baru datang sudah disuruh pelayanan. Oh, coba senggol kiri kanan. Enggak peduli mau baru datang, enggak mau baru datang saudaraku. Kalau ikut Tuhan tuh enggak ada yang namanya duduk manis. Yang mengerti katakan amin. Ikut Tuhan itu semuanya. Kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Amin. Kenapa saudara saya katakan demikian? Coba sekarang aja kalau saya boleh ngomong saudara. Ini jiwa barunya semakin banyak loh. Sesama jiwa baru saudaraku. Cepet-cepet jangan jadi jiwa baru terus. Loh benar loh saudaraku. I share my heart. Kenapa hari-hari ini jujur saudara saya merasa overwhelmed. Overwhelmed bukan overwhelmed karena apa saudaraku. Pertumbuhan yang terjadi di gereja kita it's very fast. So rapid. Saudara bayangkan dalam satu bahasa saya semester ya, 6 bulan ini saudaraku. Gereja kita itu sudah mengalami pertambahan jiwa baru itu 1.200 orang saudara. Oh boleh kita beri tepuk tangan. I speak based on data. Jadi saya nggak hanya ngomong saudaraku. 1.200 tahun lalu saya orang yang based on data saudara. Saya orang yang kalau saya ngomong saya tahu data saya pegang kertas saya. Tahun lalu saudaraku dalam waktu 1 tahun pertumbuhan jiwa kita itu hanya 700. Saudara bisa bayangkan dalam waktu kurang dari setengah tahun saudaraku. Ini sudah mencapai 1.200. Artinya apa? Semakin banyak orang-orang yang haus. Semakin banyak orang-orang yang butuh Tuhan. Saudara orang Kristen saya yakin sekalipun saudara baru. Banyak di antara saudara baru tapi bukan Kristen baru. Sebagian dari saudara benar-benar baru. You need to grow, I know. And I appreciate it. Tapi bagi saudara yang tidak benar-benar baru, coba senggol kiri kanan saudara, injak kakinya bila perlu saudara. Yang mengerti katakan amin. Ayo kita bertumbuh sama-sama yuk. Banyak loh yang butuh saudara. Seriously. Saudara merasa kondisimu kok butuh. Tapi actually di luar sana. Ketika kami face to face ya saudara, saya berhadapan dengan begitu banyak. Kemarin saudaraku ada WhatsApp, email saudara. Bahkan sampai dari Australia, saudaraku. Sudah tahu apa yang dia katakan? Kalau saya bisa aja saya pindah ke Indonesia. Dia ikuti saudaraku, streaming gereja kita every week, dia ikuti saudara. Dia berkata selama kurun waktu yang lebih dari 1 tahun lamanya saudaraku, bisnisnya itu sepi. Dia bergerak dalam penyewaan venue saudaraku, penyewaan kayak semacam tempat gitu saudaraku. Dan bisnisnya sepi, tidak satu ruangan pun tersewakan saudara. Saudara bisa bayangkan di Australia biaya hidup seperti apa bu? Kalau kondisi seperti itu terus saudaraku, they cannot survive. Tapi ketika dia ikuti, dia datang, dia ikuti terus saudaraku, dia ikuti streaming. Dia nggak bisa maksudnya bergabung dengan kita, tapi dia terus ikuti streaming gereja kita yang ada saudaraku di internet. Ini yang dia katakan, dia belajar untuk taat saudara. Saudara bisa bayangin ini bahkan bukan jemaat. Dia ikuti, itu bulan Februari saudara tahu sendiri khotbahnya. Gimana sih orang Kristen kalau sudah bicara tentang benih profetik bu? Halo, yang namanya orang Kristen pak, jujur aja saya jadi pendeta pak. Orang Kristen bisa jadi sangat peka sekali kalau sudah berbicara tentang keuangan saudara. Tapi yang saya takjub saudaraku dan saya bangga saudara dengan teman-teman kita yang baru ini. They do not think that way. Yang mereka tangkap adalah apa yang jadi rema firman Tuhan. Dan ibu ini merasa digerakkan Tuhan, dia berkata, Tuhan aku mau belajar menabur. Saudara tahu apa yang terjadi? Gak butuh waktu lama saudaraku, kurang dari 1 minggu. Ini yang dia katakan, yang aku percaya aku menabur di tanah yang subur. Saya waktu baca itu saudaraku, saya hampir menangis. She has the faith. Dia punya imannya. Dia bisa tangkap imannya. Ini yang dia katakan, aku menabur di tanah yang subur. Saudara tahu, gak tunggu waktu sampai 1 minggu saudaraku setelah itu. Dia berkata, venue-nya sampai akhir tahun sudah fully booked. Saudara. Happen just like that. Tuhan balikkan tiba-tiba satu demi satu, saudara. Baru saja saya dengar kemarin saudaraku kesaksian Miracle Night Service. Seorang bapak dari Surabaya saudara. Saya sampai takjub. Seorang bapak dari Surabaya datang ke kota Solo saudaraku dari hari Senin.
khusus ikut Pondok Daud. Sudah bisa bayangin, khusus ikut Pondok Daud dari hari Senin setiap jam 9 sampai jam 12 malam. Dia stay di kota Solo, saudaraku. Sudah tahu kenapa? Dia berkata, apa yang disampaikan firman Tuhan di tempat ini ya dan amin. Saya mengalaminya. Hal yang simpel, saudara. Satu ketika dia dibawa Tuhan, dia lihat, dia ditawarkan satu tanah, saudaraku. Mau nggak tanah ini? Dia bilang mau banget. Tanahnya di pinggir jalan, sangat strategis, bagus sekali. Cuman dia katakan harganya 2,5 M ditawarkan ke dia, saudaraku. Dia katakan 2,5 M mas, saya nggak ada uangnya. Nggak bisa, saya nggak bisa beli. Tapi dia terus dengarkan streaming gereja kita, saudaraku. Dia dengarkan YouTube. Dia tangkap setiap rema firman Tuhan. Dia perkatakan itu di dalam hidupnya. Kalau memang ini yang Tuhan berikan atas hidupku, ini milikku. Dia klaim itu, saudaraku. Dia pakai perkataan profetik, saudara. Saudara tahu nggak berapa lama kemudian ditawarkan 2,5 M, dia reject, dia tolak. Nggak punya uangnya. Nggak berapa lama kemudian, saudaraku, orang yang sama datangin dia lagi. Sekian bulan kemudian. Ditanyain lagi, kamu masih tertarik nggak sama tanahnya ini? Ya tertarik tanahnya, nggak tertarik harganya katanya. Habisnya nggak bisa. Terus orangnya tanya, lah kamu kalau tertarik tanahnya ya sudahlah, kamu kasih penawaran. Sudah tahu dia tawar berapa? Saya pikir nih orang luar biasa juga ya. Saya pikir kalau saudara dikasih harga 2,5 Pak, kira-kira Pak, tawar berapa Pak? 2 M ya? 2 M saudara pikir itu sudah murah lah ya? Kalau ditawar 1,5 gimana sudah? Gak dikasih kata bapak ini. Kalau ditawar 1,5 kita udah ngerasa kayak gimana sih sudah? Ini kayaknya keterlaluan deh. Sudah tahu dia tawar berapa? Dia tawar 900 juta. Saya tuh waktu denger dia kesaksian sudah. Saya tuh hampir apa sih? Kalau orang Jawa muncrat sudah apa sih? Saya tuh ketawa sampai. Saya tuh mikir, wah ini keterlaluan juga nih kalau saya jadi ownernya juga forget it. Tahu gak saudaraku? Dia tawar 900 juta. Berapa hari kemudian dikabarin, deal. Saya yang dengerin aja saudara. Saya yang melongo saudaraku. Wow, that's because of his faith. Itu imannya dia saudara. Deal bukan hanya deal saudaraku. Tuhan berkati dia. Bersamaan dengan itu Tuhan berkati dia saudaraku. Dia bangun tempat itu 1.600 meter. Dia katakan kalau dikali 3 juta per meternya aja saudara. Itu sudah berapa sudah? 4,8 M. Tapi saudara tahu. Alih-alih 4,8 M untuk membangun itu. Nggak nyampe 2 M. Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Dibangun tempat itu. Jadi tadinya 2,5 M hanya dapat tanah. Ini selisih sedikit. Selisih cuma 3,8 M saudaraku. Itu bukan hanya dapat tanahnya. Hampir 4 M selisih sedikit sudah terbangun 1.603 lantai saudara. Wow. Yang Tuhan kerjakan hari-hari ini saudaraku. Saya ingin mengatakan ini kepada saudara. Kalau saudara ada di tempat ini. Not because I'm the pastor. Saya sebagai hamba Tuhan di sini pun saudaraku. Saya berkata, I am blessed. Saya diberkati, saya ada tertanam di gereja ini. Saya ada di sini sejak dari saya seperti saudara, bahkan mungkin sangat kecil saudaraku. Saya bergabung gereja ini di kota Solo ketika saya usia sekitar 12 tahun, 11-12 tahun. I'm just like you. Saya sama seperti saudara, duduk seperti saudara. Saya masih kecil saudara. Saya ingat pertama kalinya saya deketin Pak Ubaja. Saya tuh kalau lihat Pak Ubaja saya ngomong gini saudaraku. Tuhan tuh ya selalu ajaib. Saya tuh ngomong gini, kayaknya nyenengin ya punya papa kayak Pak Ubaja. Yang saya nggak tahu saudaraku, saya diketemukan anaknya, jadi benar-benar jadi papa saya saudara. jadi dari jemaat biasa saudaraku, sampai akhirnya dapat anaknya pendetanya. Sekarang jadi pendeta bukan karena anaknya pendetanya, tapi karena saya berhutang segalanya dalam hidup saya buat Tuhan saya. Khotbah selama 1 bulan ini saudaraku. Yang saya lihat, tangkap ini. Di gereja kita, firman Tuhan itu gak hanya satu aspek. Di gereja kita, firman itu mencakup banyak aspek. Why? So that as Christian, sebagai orang Kristen, saudara itu jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh rencana Tuhan digenapi utuh saudara. Total restoration. Tuhan itu tertarik dengan total restoration. He is interested in your well-being.
Dia bukan Tuhan yang hanya care masalah roh kita. Orang Kristen itu bukan yang ngambang tuh loh saudara, coba dilihat. Masih napak tanah saudaraku. Bukan kakinya ngambang, enggak. Tuhan kita tertarik bahkan soal kehidupanmu. Tapi 1 bulan ini saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan kita tertarik jiwamu. Kita sudah belajar sejak dari awal, dari bulan ini saudara. Kalau tubuh bisa luka, memangnya jiwamu gak bisa luka. Kalau kau simpan luka itu terus, apa yang terjadi Pak? Pahit loh Pak. Orang yang kalau sudah pahit ya Bu, hatinya pahit ya. Memang gak kelihatan, lukanya gak kelihatan. Kalau dilihat begini, baik-baik saja. Kalau ketemu Shalom, orang Kristen itu saya pernah cerita saudaraku, lucu. Punya mode tertentu saudara, punya tombol tertentu. Saya pernah cerita gak ya? Oh kayaknya di sana ya, ya saya cerita saudaraku. Saya tuh ketemu sepasang suami istri saudara. Saya tuh tahu dari jauh, orang saya udah dari jauh kok saudaraku. Saya lihat mereka berdua tuh lagi quarreling, apa sih, bertengkar lah. Lagi debat gitu, lagi kayak wajahnya aja dari jauh saya udah tahu ini lagi marah-marahan gitu saudaraku. Saya lewat saudaraku, saya udah siap-siap nih, waduh lagi marah nih. Jangan-jangan saya kena sembur juga gitu kan saudaraku. Begitu saya lewat saudaraku, Shalom, langsung dua-duanya sudah. Posisi lagi, begitu lihat saya lewat saudaraku, set, Shalom Pastor Nita. Saya tuh di dalam hati saudaraku, saya tuh ketawa. Bukan apa-apa, orang dari jauh saya udah lihat gitu loh saudaraku. Tapi kadang-kala orang Kristen saudaraku, saudara gak akan bisa melihat kalau saudara hanya lihat dari penampilannya. Everything looks okay. Saudara ketemu deh, everything seems okay. They dress nice, they smile at you. Mereka tertawa, mereka tersenyum saudaraku. Tapi dengar baik, orang kalau jiwanya luka ada tanda-tandanya. Gak bisa ditipu. Engkau yang harusnya bisa lari, kau terikat. Kalau itu saudara teruskan lagi. Tadinya cuma luka Bu. Kita belajar minggu pertama tentang luka. Diteruskan jadinya pahit. Diteruskan lagi yang terjadi apa? Pernah gak ada dalam keadaan putus asa saudara? Itu kalau diteruskan saudara. Luka yang sudah jadi pahit sampai di titik tertentu, orang-orang jadi apatis. Sampai minggu lalu saya berbicara loh saudaraku. 2 minggu lalu tepatnya saya ngomong. Kalau saudara ada di sini, izinkan saya mewakili saudaraku. Kalau saudara berasal dari gereja yang sebelumnya saudara sakit hati dengan gereja saudara. Maafkan saya, saudara masuk di tempat ini saya gak jamin saudara gak sakit hati. Kenapa saudaraku? I'm not perfect. Semua yang ada di sini gak perfect. Jangan masuk ke gereja dan saudara berharap saudara gak pernah sakit hati. Karena kadangkala sakit itu diizinkan Tuhan untuk membentuk saudara. If you do not run away. Kalau saudara gak lari dari itu, saudara akan dipakai jadi bencana yang indah. Mempermuliakan namanya Tuhan. Saya ini hasil dari sakit hati saudara. Tapi tidak mengizinkan hati yang sakit itu terus tinggal di dalam. Saya kalau tidak diremukkan Tuhan saudaraku, gak ada rasa sakit, saya gak akan jadi begini. Kalau saya udah bilang saudaraku, saya pernah sharing, saya ini seperti kalau tomat itu bonyok saudara. Dibanting atas, banting bawah, banting kanan, banting kiri, jadinya begini saudara. Kalau saudara gak mau dibanting, ketika mau dimakan, rasanya keras. Pernah makan buah masih mentah? Enak gak? Buah yang sudah enak saudaraku itu kalau sudah matang. Buah matang itu bonyok saudara. Yang mengerti katakan amin. Kadang dibutuhkan kita ini diproses Tuhan sampai di titik itu saudaraku. Dimakan kita sendiri gak enak, kitanya yang ngalami gak enak. Tapi orang lain mencicipi buahmu, mereka bisa berkata, kok manis ya? Saya berdoa hari ini, tidak keputusasaan saudaraku, keputusasaan diubah. Saya berdoa dari khotbah 1 bulan ini, Tuhan adakan restorasi atas jiwamu, dipulihkan. Karena kalau saudara terus lanjutkan saudaraku, minggu ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan saudara yang saya yakin saudaraku, semua kita pasti pernah alami. Saya akan berbicara tentang loneliness. How to overcome loneliness. Di sini ada yang gak pernah kesepian? Ada? Gak pernah kesepian? Saya aja gak pernah, saya gak berani angkat tangan loh saudaraku. Setiap dari kita pasti pernah kesepian, gak mungkin enggak.
Yang ingin saya katakan di sini saudaraku, sebelum kita nanti masuk bagaimana sih cara kita bisa overcome loneliness, saya ingin mengajak saudara mengerti dulu. Bedakan antara kesepian Pak dengan sendirian. Saya ulang ya. Kesendirian itu adalah state of body saudaraku. Sendirian itu keberadaan di mana memang secara tubuh tidak ada orang lain bersama kita. Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara sendirian, ya memang secara tubuh ini saudara sedang sendiri. Saudara tidak bersama dengan orang lain, itu sendirian. Tapi kesepian itu state of mind. Saudara. Kesepian itu satu kondisi jiwa. Perasaan di mana saudara itu merasa terisolasi dari orang di sekelilingmu. Itu sebabnya saudara mengenal istilah ini. Kesepian di tengah keramaian. Jelas, puitis banget ya saudaraku. Pernah dengar istilah itu? Kesepian di tengah keramaian. Saudara bisa ada Bu, kita bisa ada di tengah begitu banyaknya orang. Yet you feel lonely. Bedakan antara alone, being alone, dengan feeling lonely. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat terlebih dulu. Apa sih ada 7 penyebab dari kesepian ini saudaraku yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya bisa lebih dari 7 saudaraku. Tapi saya akan memberikan 7, di sini tulisannya 7 jenis kesepian. Basically apa sih yang menyebabkan kita itu merasa kesepian? Yang pertama, orang bisa merasa kesepian karena apa saudara? Biasanya pindah tempat baru. Betul? Saudara yang di sini ada nggak mahasiswa? Kayaknya nggak banyak, masih ada mahasiswa di sini? Halo? Oh iya masih mahasiswa ya? Tapi kalau ini mah di Jakarta terus ya? Oh enggak? Tadinya? Oh dari Depok ke Jakarta deket lah Bu. Ada di sini yang dari luar pulau? Pindah ke Jakarta? Enggak harus mahasiswa. Luar kota, luar pulau. Saya juga dari luar kota, saya orang Solo saudaraku. Ada? Oke. Boleh turunkan tangan sudah? Sebagai ibu-ibu saudaraku. Kalau pindah tempat baru, apa yang saudara cari pertama kali? Pasarnya di mana? Betul ya, saudara? Betul ya. Kita kalau pindah ke tempat baru, gak bisa disangkal. Ada perasaan gimana sih Bu? Di kota Solo Bu, semua orang kenal semua orang. Sudah tahu kota kecil? Saya ketemu pedagang apa, karena sudah kenal yang tadinya, katakan saudaraku saya hobi makan ronde nih. Kalau kita udah kenal saudara, yang tadinya orang lain dikasih 3 butir, saya dikasih 5, kan gitu saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu tuh apa ya saudara? Feeling like apa ya? You know everybody. Gitu. Saudara merasa tenang, tapi ketika saudara pindah ke tempat yang baru. Saya rasakan itu sangat kuat sekali saudaraku ketika saya pindah dari kota Solo ke Jogja. I was still so young. Pada saat itu saya bahkan belum menikah saudara. Pernah ketemu pendeta yang jadi pendeta belum menikah saudara. Kami belum menikah saudara. I was still so young. Pak Jo dengan saya itu ketika pertama kali dipercayakan Pak Baja menggembalakan di Jogja, kami masih muda saudaraku, paling 20 something. Masih sangat muda saudara. Sedangkan kami menggembalakan jemaat yang ada yang sudah 60 tahun, 50 tahun saudara. It's not easy. Saat-saat seperti itu saudaraku adalah waktu-waktu di mana kita kadang ngerasa kayak we feel so lonely gitu, kesepian. Yang kedua, kesepian bisa disebabkan karena apa saudara? Pernah nggak saudara ngerasa kayak saudara itu berbeda? You're just different. Saya ngerasakan ini saudaraku pada saat saya awal-awal terima Yesus. I'm still teenager, so young. I fall in love with him so much. Bahkan saudaraku, yang tadinya buat teman-teman semua, Pak nyontek itu oke. Saudara jangan nasihatin anak deh, saudara sendiri dulu gimana kan gitu saudaraku. Masih zaman kita dulu masih muda lah saudaraku. Kalau buat anak-anak yang umur segitu nyontek it's okay. Tapi ketika saya ikut Tuhan mati-matian saudaraku, I become so radical. Bagi saya nyontek gak oke. Bagi teman saya, kamu gak nyontek it's okay. Kamu gak ngasih contekan itu it's not okay. Terus mengerti yang saya maksudkan? Dari situlah saudaraku, I feel lonely. Saya ngerasa kesepian saudara. Kenapa? Karena
Setiap kali saya datang teman-teman, sebenarnya saya jadi kayak gini ini nubuatan dari teman-teman Bu. Saya datang teman-teman bilang pendetanya datang kayak gitu. Jadi sejak dari saya masih sangat muda itu mereka sudah sebut saya pendeta seperti sok suci, sok kudus kayak gitu saudaraku. Jadi saya I feel so lonely. Kayak nggak ada orang yang kayak ngerti kita, kondisi kita. Yang ketiga saudara, kesepian bisa disebabkan apa? Ada lagi apa saudaraku? Ini literally pernah nggak punya teman-teman yang semua udah married, tinggal saudara yang belum? itu apa ya saudara? Sakitnya tuh di sini saudaraku. Coba senggol kiri kanan, kasihan deh lu. Bagi saudara yang belum menikah saudaraku, firman Tuhan berkata adalah baik kalau saudara tidak sendirian. Tapi anyway, saya nggak merasakan yang ini saudaraku, saya pernikahan dini saudara. Saya menikah sangat muda. Saya menikah sangat muda karena sudah menggembalakan putar bolak-balik terus saudaraku. Jadi dari Pak Obaja itu sampaikan kalian kalau memang udah mantap dari Tuhan ya udah. Karena memang posisinya kami sebagai gembala sidang saudara. Jadi saat itu kami menikah masih cukup muda sekali saudaraku. Jadi saudara lihat sekarang saya anaknya udah gede-gede segini-gini saudaraku. Udah anak saya yang pertama tuh tingginya udah segini saya saudara. Tapi kalau jalan saya paling bangga saudara. Kayak ciciknya ya, saya seneng saudara. Itu berkatnya saudara, berkatnya saudaraku. Yang keempat yuk kita lanjut lagi, yang keempat. Kesepian karena kita merasa tertolak saudara. Pernah gak sih kalau saudara punya teman yang kalau saudara datang, yang lain bubar? Sakit banget saudara. Bener, saya pernah ngalami hal-hal seperti itu saudaraku. Saya pernah ngalami hal-hal itu. Kita simply merasa tertolak. Anak-anak kadangkala orang tua hati-hati juga. Kita bisa too busy. Mereka datang ke kita. Kita merasa kayak mereka itu hanya seperti kayak mengganggu. Nanti dulu. Jangan kira karena mereka masih kecil mereka gak bisa tertolak loh saudara. Anak itu tahu. Ini teman-teman di Kids Impact. Kita melayani di Samuel Moment saudara. Samuel Moment itu retreat encounter yang didesain untuk anak usia 9-15 tahun. Saya menemukan ada begitu banyak anak. Saudara bisa berkata kepada saya, Pastor, anak umur 9-10 tahun tahu apa? Jangan salah. Saudara. Saya melayani anak-anak di usia itu dan mereka nangis itu sampai guling-guling. Saudara. Nangis kemarin kita baru aja ya berangkat Eagle Camp. Eagle Camp itu ISBC untuk anak, saudara. 9-15 tahun. Itu nangis tuh sampai aduh saudaraku. Itu sampai kertas koran udah digelar di mana-mana. Jangan salah, anak kecil juga bisa terluka. So be careful, kita sebagai orang tua ketika anak datang kepada kita, hati-hati saudaraku. Do not reject them, embrace them. Sama seperti anak-anak bisa terluka, halo, yang masih muda, yang masih punya orang tua bisa terluka loh, bisa tertolak loh. Dulu waktu kecil disayang-sayang. Dulu waktu kecil dipeluk-peluk. Di sini yang cowok-cowok. Kalau jalan sama maminya, dicium maminya, malu nggak? Loh, bisa sakit hati loh saudara waktu kecil dipeluk-peluk, dijaga-jaga, udah gede. Kalau sama papa mamanya mungkin kayak menjauh. Kadangkala saudaraku kita yang tanpa saya pun menyadari saudaraku. Saya ngomong kayak gini, saya cerita kepada saudara seperti ini. That's based on my own experience. Kadangkala kita setelah dewasa saudara kita becoming too busy. Sibuk sekali. Apalagi kalau saudara sudah mulai Tuhan bawa saudara sukses. Kadang-kadang gak pernah telepon orang tua. Saya sadar saudaraku lupa. Kadang sama orang tua bisa kayak, ya sudah kita orang tua. Spend your time, ambil waktu. Kadang mereka bisa berkata, kita tuh orang timur tuh lain sama orang barat saudara. Kita bisa ngomong, orang tua bisa ngomong, udah gak usah ngerepoti kamu, udah kamu kerja aja. Tapi sebenarnya di hatinya bilang, gak apa-apa. Sudah ngerti yang saya maksud? Kita tuh kadang gak selalu ngomong apa yang ada di hati kita. Sudah. Jadi kalau orang tuamu katakan jangan, nanti kamu repot, gak usah ngerepotin, it's okay. Kita mau repot kok buat mereka. Yang mengerti katakan amin. Yang kelima saudaraku, kesepian bisa disebabkan karena apa saudara? Kesepian karena tidak ada orang yang memperhatikan. Biasanya pasangan suami istri pernah gak sih paling jengkel bu kalau suami itu pegang handphone terus. Gak cuma ibu deh, bapak juga sama. Pak kalau jalan bareng tapi istrinya gini terus.
Gimana saudaraku? Saudara mau yang saya maksudkan? Duduk, pernah nggak sih lihat satu pemandangan saudara duduk di restoran, makan begini, sambil nunggu makanan, suaminya gini, istrinya gini. Pernah lihat saudaraku? Pernah ya? Kadangkala kita hidup di satu dunia digital saudaraku, teknologi itu bisa membantu, tapi teknologi bisa menjauhkan saudara. Jangan hidup di dunia nyata tapi menjadi maya. Saya ulang ya. Jangan hidup di dunia nyata, tapi menjadi maya. Dengan yang di depan mata, kita jauh. Pernah ya? Kadangkala kita hidup di satu dunia digital, saudaraku. Teknologi itu bisa membantu, tapi teknologi bisa menjauhkan saudara. Jangan hidup di dunia nyata, tapi menjadi maya. Saya ulang ya. Jangan hidup di dunia nyata, tapi menjadi maya. Dengan yang di depan mata, kita jauh. Dengan yang ada di sini saudaraku, seolah-olah jauh bisa deket. Yang mengerti katakan amin. Jadi hati-hati saudaraku, kesepian juga bisa karena tidak ada orang yang memperhatikan. Yang berikutnya yang keenam. Yang keenam, kesepian karena tidak bisa percaya kepada teman-teman. Pernah nggak Bu, punya teman yang kita tuh kita tuh berasa BFF gitu. Apa sih BFF? Kita tuh merasa dekat, sohib banget gitu. Tapi apparently kita mendapatkan orang yang kita sangat percayai, ternyata justru malah di belakang kita membicarakan kita. Kadangkala di dalam keadaan seperti itu saudaraku, you can feel so lonely. Bukan berarti saudara gak punya teman, masih punya teman. But you can feel so lonely just because of it. Yang ketujuh saudara, yang terakhir. Yang ketujuh, ini literally lah saudara pasti itu. Saudara merasa kesepian karena ditinggal orang yang saudara kasih. Orang bisa berkata saudaraku, mungkin kalau saya pernah ngalami ini saudara, jadi saya rasa saya bisa ngomong saudara. Orang bisa berkata, waktu menyembuhkan. Kalau saya boleh ngomong, waktu hanya membantu saudara. Kalau ditanya, setelah waktu berjalan pun masih kangen gak? Pasti. Gak bisa. Waktu tidak pernah bisa menyembuhkan. It will only help. Secara kita literally saudaraku, ditinggal orang yang paling kita kasih pasti saudara. Itu adalah satu pukulan tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, 7 hal tadi saudara, apa yang ingin saya sampaikan saudaraku adalah 7 penyebab saudara. Itu yang membuat kita bisa kesepian. Saya nggak tahu saudara yang mana. Apakah saudara merasa seperti itu? Bisa jadi saat ini saudara merasakan lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Bisa semuanya. Saya nggak tahu. Sekarang yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kita fokuskan saudaraku, how to overcome it. Kalau saudara merasakan salah satu dari kesepian ini, bagaimana kita mengatasinya? Karena ini satu perasaan yang real saudara. Saudara mau berusaha singkir-singkirkan tetap ada. Dan berapa banyak saudaraku perasaan yang satu inilah yang sudah menghancurkan kehidupan banyak orang. Sampai di titik tertentu saudaraku, perasaan yang satu ini sangat merusak sekali. Nanti saya akan bicarakan lebih lanjut saudara. Tapi apa yang saya maksudkan, how can we overcome it? Bagaimana kita bisa mengalahkan perasaan ini? Yang pertama saudaraku, kunci yang pertama, ubah kesepianmu menjadi satu dorongan untuk engkau dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saudara sadar gak sebenarnya dulu waktu saya ngalami saudaraku, saya gak pernah berpikir seperti ini. But now I start to realize it. Sesungguhnya Tuhan pakai rasa kesepian itu sebagai satu signal saudaraku. Karena Tuhan cari saudara. Saya ulangi saudara. Sadarilah bahwa rasa kesepian itu adalah satu titik momen yang baik untuk saudara berlari kepada Tuhan. Cari Tuhan. Di saat dimana saudara ngerasa gak ada satu orang pun yang kenal saudara, semua orang itu asing. Saudara seperti kayak sendirian, gak punya siapa-siapa. Jadikan dia satu-satunya sahabat dalam hidupmu. Datang lari sama Tuhan. Di saat dimana saudara merasa seperti itu, that's the best moment, trust me. Percaya saya, saudaraku. Itu waktu yang terbaik dimana saudara datang kepada Tuhan, just get close to Him. He can be your best friend. Di saat dimana saudara merasa gak ada orang yang kenal saudara, gak ada orang yang mengerti saudara.
Semua perasaan yang saya sebutkan 7 tadi saudaraku, saya boleh katakan saya alami itu di saat saya remaja. Saya pernah cerita ya kalau nggak salah yang terakhir saya di sini ya. How I lose my best friend. Bagaimana saya kehilangan teman baik saya. Bagaimana saya kehilangan ya semuanya lah saudaraku. Saya merasa saya seperti kayak saya sangat kesepian. Saya boleh katakan ini saudaraku, definitely kalau saat itu saya tidak kehilangan sahabat dekat saya, going to church is not a choice for me. Gimana sih anak-anak masih muda-muda kumpul saudaraku setiap hari Minggu. Disuruh kids impact, bye-bye saudara. Gak mau, gak menarik. Lebih menarik kita kumpul dengan sahabat-sahabat kita ngobrol dengan teman-teman kita. Tapi justru karena di saat itu Bu, saya diizinkan Tuhan, saya kehilangan best friend saya. Saya kehilangan satu lingkungan yang saya very close to it. I feel so lonely. Dengar baik, kalau saudara bisa menyadari perasaan kesepian, sesungguhnya Tuhan pakai untuk menarik saudara dekat dengan Dia. Di saat dimana saudara merasa semua teman-teman sudah punya pasangan, saudara gak punya siapa-siapa. Saudara tertolak, gak ada yang mau dekat dengan saudara. Rasanya seolah-olah saudara best friend pun gak bisa dipercaya. But he can be your best friend, you know. Saya rasa saudaraku, ini yang dirasakan Daud. Pastor, gimana pastor tahu kalau itu yang dirasakan Daud? Literally loh saudara. Dari 7 anak, Daud itu gak dipanggil loh. Saudara di sini kira-kira kalau jadi anak, Pak, kalau jadi anak, semuanya ditawanin loh jadi raja. Samuel datang, ini bukan kontes, sekedar kontes biasa loh Bu. Ini milih raja loh. Menurut saudara, di kontes pemilihan raja, kalau bisa apa enggak semua anak dimajukan saudara? Ini ada satu yang disembunyiin loh. Saudara kalau jadi Daud, enggak butuh nubuatan saudaraku. Enggak butuh suara Tuhan untuk saudara mengerti kira-kira loh. Kalau jadi Daud, what do you feel? Saudara akan merasa sangat tertolak loh saudaraku. Sampai di titik Samuel itu harus bertanya loh saudara. Masih ada lagi enggak anakmu yang lain? Loh itu apa enggak keterlaluan saudara? Sudah dipilih semuanya enggak ada saudaraku. Sampai Samuel tanya, masih ada enggak satu lagi yang lain? Karena Samuel merasa Tuhan suruh dia dari anak Isai, salah satu anak Isai akan jadi raja saudara. Dan dalam hal ini Samuel tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Itu sebabnya dia bingung saudara. Loh ini gak ada semua. Tuhan tolak semua. Itu sebabnya Samuel bertanya, masih ada enggak yang lain? Baru dengan enggan saudara. Papanya ngomong, ada tuh di belakang. Baru mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Panggil ke sini. Ini yang dirasakan Daud. Buka saudaraku. Mazmur pasalnya yang ke-62. Kita lihat. Lihatnya yang kedua. Apa kata Daud saudaraku? Coba kita baca saudara. 2-3. Hanya dekat apa? Allah saja. Aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara buka satu ayat lagi dan saudara akan melihat dan saudara tahu perasaan Daud. Mazmur 27 ayat 10. Yuk sama-sama kita baca 2-3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Dalam hal ini, Daud tidak hanya merasa ditolak ayahnya. Dia ditolak ibunya, saudara. Saya pernah ada di dalam perasaan yang mirip dengan Daud, tapi tidak seperti Daud. Karena orang tua saya mengasihi saya, saudaraku. Tapi saya pernah ada di dalam perasaan seperti Daud ini. Saudara pikir saya berusaha menghidupi kisah Daud ini, saudaraku. Saudara pikir kenapa Daud begitu mengasihi 2-3 ekor dombanya, saudara? Apa begitu bertanggung jawabnya Daud, saudara? What do you think? Saking bertanggung jawabnya Daud, saudaraku. No, he has nobody. Ketika dia duduk dengan 2-3 ekor itu saudaraku, mungkin dia bisa, halo Lisa, sini Lisa. Maaf saudara kalau ada di sini yang namanya Lisa saudara.
Enggak, maksud saya percaya bahkan dari 3 ekor ini pun dia kasih nama. Saudara. Dia tahu yang mana ini, yang mana itu. Dia tahu si A, si B, si C. Saudara. Kenapa? Because he has nobody. Yang dia punya benar-benar literally 2-3 ekor kambing domba ini. Segalanya yang dia punya. Mereka ini best friend-nya Daud. Saya pernah ada di posisi itu, saudaraku. Saya punya seekor anjing, saudaraku, yang bagi saya best friend saya, saudara. Waktu anjing ini hilang, saya cerita waktu itu kepada saudara. Bagi saya, it's like, benar-benar saya nggak pernah mau punya anjing lagi setelah itu, saudara. Bagi Daud, saudara pikir kenapa? Sampai ketika diserang harimau, diserang macan, diserang singa, diserang beruang, dibela mati-matian seperti itu, menurut saudara kenapa? Apa hanya sekedar Daud itu seorang gembala domba yang bertanggung jawab? I don't think so. Karena bagi Daud, dombanya ini segalanya buat dia. Sampai di titik mau diterkam singa, dia robek mulut singa. Itu Alkitab katakan, saudaraku. Dia bela begitu rupa. Kenapa, saudaraku? Saudara bisa baca ayat tadi. Mazmur tadi itu menceritakan hatinya Daud. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhanku menyambut aku. Itu yang Daud rasakan. Dia rasakan kesepian yang begitu rupa, saudaraku. Sebagai seorang remaja, kita berkata Daud itu masih kemerah-merahan, saudara. Daud itu masih sangat muda ketika hal ini terjadi, saudaraku. Daud itu masih usia belasan tahun. Maksimal 21 tahun, saudara. Karena setelah 21 tahun, orang Israel, pria, itu akil balik, saudara. Jadi di sini Daud itu masih sangat muda, saudara. Posisinya. Dia ada di dalam keadaan yang begitu down dalam hidupnya. Tapi tahukah saudara kenapa Daud itu begitu spesial di mata Tuhan, saudara? Kalau saudara bisa merubah kesepian saudara itu menjadi satu momen engkau mendekat kepada Tuhan. Dengar ini baik-baik, saudara. Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Engkau akan mulai bisa mendengar suara yang tidak orang lain bisa dengar. He is just so close to you. Itu yang saya rasakan, saudaraku. Itu yang saya alami. Titik di mana I have nobody dalam hidup saya, saudaraku. Itu titik di mana Tuhan tarik saya. Masalahnya dari banyak orang, saudara. Titik kesepian sesungguhnya adalah titik di mana Tuhan itu kepingin kita berlari kepada Tuhan. Tapi iblis kurang ajar, saudara. Titik kesepian dipakai untuk menghancurkan banyak orang. Berapa banyak saudara pernah mendengar kisah-kisah orang kesepian akhirnya menjadi depres? Depres akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Saudara tahu yang saya maksudkan? That's exactly what I feel. I almost try to do it. Saya hampir berusaha juga, saudaraku, untuk bunuh diri, saudaraku. Itu titik di mana saudara merasa so lonely. Tapi sesungguhnya, saudaraku, yang Tuhan mau adalah di titik itulah. Come to me. Datang kepadaku. Kenapa, saudaraku? Ketika saudara datang kepada Dia, yang harusnya loneliness itu menghasilkan emptiness. Sudah bisa ngerasain, orang kalau sudah kesepian itu emptiness, saudara. Kosong rasanya. Kalau udah kosong tuh pikirannya udah nggak bisa jernih, saudara. Udah nggak bisa mikir, yang ada rasanya udahlah, pokoknya kosong, udah nggak ada tujuan hidup, udah deh. Sebagian orang lari dengan cara yang salah, Pak. Berapa banyak yang berusaha mengisi emptiness itu dengan narkoba? Betul? Karena pada satu titik tertentu, saudaraku, dalam diri kita ada bagian diri kita ini yang tidak bisa diisi oleh apapun, Pak. Orang akan crave, try. Mereka akan mencoba karena kosong, saudaraku. They try to just to close it. Gimana cara menutup kekosongan itu? Mereka coba dengan narkoba. Saya nggak pernah pakai narkoba, saudaraku, puji Tuhan. Saya tidak dibawa melalui itu, saudaraku. Bagi saudara yang pernah, saya hanya bisa membaca. Saya tidak berhak ngomong secara detail dalam hal ini karena saya tidak mengalami secara pribadi, saudaraku. Tapi setidaknya saudara bisa mendengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang sudah berjuang di area itu, saudaraku. Kesepian itu hanya bisa ditutup sementara dengan narkoba. But then
lubang itu semakin dalam, saudara. Saudara tutup dengan alkohol, saudara tutup dengan apa? I don't know, kehidupan yang berfoya-foya. Masih ingat cerita anak bungsu, anak sulung? Masih ingat saudaraku? Apa yang dia lakukan? Coba kita buka yuk. Kita lihat ayatnya. Saudaraku, Lukas. Pasalnya yang ke-15. Ayat 11 sampai 24. Saya ajak saudara baca ayat 13 dulu saja. Boleh sama-sama satu ayat saja saudaraku. Beberapa hari kemudian apa saudara? Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia apa? Memboroskan harta miliknya itu dengan apa? Hidup berfoya-foya. Saudara boleh coba lakukan itu, Bu. Saudara foya-foyakan semua harta saudara. Bisa sih membantu. Seneng, habis shopping seneng. Saya pernah sharingkan ini juga saudaraku. Ada waktu-waktu di mana saya ada di Amerika saudaraku. I feel so literally lonely saudara. Saya pikir saudaraku, dengan saya berjalan-jalan, hari itu saya habiskan dari pagi Pak. Sampai malam mall tutup. Itu baru pertama kali seumur hidup saya seperti itu saudaraku. Pernah gak saudaraku dari pagi jam 10 sampai jam 10 malam saudara? Nge-mall. Pernah gak? Pernah. Ini sama-sama suka shopping ini berarti. Satu kali itu saudaraku, saya merasa begitu kesepian saudara. Saya pikir dengan saya bebaskan diri saya, I can buy everything I want. Saya berpikir saudaraku, I will be better gitu. Tahukah saudara, saya pulang saudara jam 10 malam, saya balik saudara. I feel better. But then it doesn't last long. Keesokan harinya rasa kesepian itu masih di sana saudara. Karena pada dasarnya tempat itu hanya bisa diisi satu pribadi. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kalau saudara datang di tempat ini dan itu yang saudara rasakan, saudara gak tahu saudara harus lari kemana. Ada satu tempat berlari yang banyak orang gak mau lari ke sana Pak. Kenapa? Daging itu lemah, roh penurut. Pertama kali kita mau berdoa, pasti saya jamin saudaraku, dagingmu ini akan ngelawan sebisa mungkin. Padahal apa sih berdoa? Berdoa ya berdoa aja saudara. Tapi ketika saudara mau berdoa, pernah gak sih ngerasa, mau doa tuh kayak, kakinya tuh kayak dikasih, apa sih, batu kilangan saudaraku. Rasanya mau doa tuh, Tapi pernah gak saudara ngerasain, setelah berdoa, gak doa itu kayak ada yang kurang. Yang mengerti katakan amin. Karena kebutuhan roh dengan kebutuhan badan ini beda saudara. Saudara bisa bedakan itu. Kebutuhan roh itu akan persekutuan intim dengan Bapa di surga. Rasa kesepian adalah satu signal yang dipakai Tuhan untuk menarik engkau kembali. Dan kabar baiknya, ketika kau berlari mendekat, kita baca ayatnya. Lukas tadi saudaraku, kita lihat ayatnya yang ke-17. Apa yang terjadi pada anak ini saudaraku? Setelah dia hancur-hancuran, lalu ia menyadari keadaannya katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Pernah berasa itu enggak saudaraku? Keadaan di mana saudara itu miskin secara roh. Kayak rasanya tuh aku tuh kayak habis-habisan. Kosong gitu. Saudara yang pernah merasakan perasaan ini, saya harus berkata kepada saudara, you are blessed. Kenapa? Hanya orang yang pernah merasakan perasaan seperti ini yang kau bisa berlari kepada Tuhan. Kalau enggak. Saya percaya saudara yang baru pertama kali hadir di sini. Kenapa saudara hadir? Because actually you are searching for something. Enggak mungkin enggak saudara? Saudara yang mendengarkan khotbah-khotbah di gereja kita dan karena itu saudara datang di sini, saya hanya bisa mengatakan satu hal ini. Artinya saudara haus dan lapar. You are looking for something. That's why you come. Gak mungkin enggak. Dan saya berdoa ketika saudara datang hari ini, saudara menemukan satu pribadi. Pribadi yang sudah mengubahkan hidup saya. Namanya Yesus. Karena gak ada pribadi lain saudaraku yang bisa mengisi. Anak bungsu ini, dia merasakan kekosongan ini. Tapi coba kita lihat ayat 20-nya saudaraku. Ayat 20-nya, sama-sama yuk kita baca yuk. Biar gak ngantuk, ini dingin-dingin karpetnya empuk saudaraku. Yuk. 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh
Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Menurut saudara, saya tanya, bagaimana bisa dari jauh ayahnya sudah melihat? Emangnya ayahnya pengangguran, saudara? Gak kerja, kaya loh ini, saudara. Ini bukan orang miskin loh. Dia pengusaha loh. Nanti dari ayat selanjutnya saya akan ceritakan kepada saudara kenapa saya katakan demikian. Tapi bagaimana bisa dari jauh ayahnya melihat dia? Saudara tahu itu hati Bapak di surga, saudara. Saya yakin every single day sejak dari anak itu pergi dari rumah, saudara. Ada waktu tertentu di mana Papa itu akan datang di situ. Dia mencari anaknya. Kalau enggak mungkin. Papahnya dengan sengaja dia ada di satu tempat di mana dia bisa melihat kalau ada orang yang datang dari jauh. Dan Alkitab mencatat dari jauh papanya melihat dia. Dia rangkul anaknya. Anaknya yang datang saudaraku, tapi papahnya yang berlari mendekat. Itu Tuhanmu, saudara. Jangan heran ketika satu langkah kau datang. Oh, Tuhan itu menghujani saudara dengan segalanya. Saya menemukan di gereja kita ini ya saudaraku ya. Saudara boleh percaya boleh enggak ya. Mujizat yang terjadi pada jiwa baru. Itu banyaknya minta ampun saudara. Kadang saya bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan? Justru terjadi banyak sekali kepada jiwa-jiwa baru. Saya menyadari saudaraku. Ketika saudara berlari mendekat. Kita lihat apa yang Bapak itu lakukan. Ayat 21 saudara. Yuk sama-sama baca yuk. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Apa kata ayahnya saudaraku? Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya apa? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Berikutnya apa? Pakaikan itu kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya. Sepatu pada kakinya. Berikutnya apa saudaraku? Ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia. Marilah kita makan dan bersuka cita. Satu langkah kau maju. Mendekat kepada dia saudaraku. Dia berikan segalanya buat Anda. Itu hatinya Bapak saudara. Itu kerinduannya Bapak. Saudara tahu cincin itu bicara tentang apa? Di zaman dulu kalau saudara sering lihat TV apa namanya? Film-film saudaraku. Kalau raja mau mengesahkan dokumen pakai apa saudara? Cincin. Dicap dengan cincinnya. Cincin itu lambang apa saudara? Lambang jati diri saudara. Dari cincin itu orang sudah tahu ini klan apa. Mereka sudah bisa melihat saudaraku. Pada saat kau kembali kepada Tuhan, yang pertama Tuhan akan pulihkan jubah saudara. Jubah itu apa? Glory, kuasa yang sudah hilang dari hidup saudara, itu dipulihkan. Jangan heran ketika saudara berbalik kepada Tuhan, mujizat itu cepat terjadinya saudara. Because actually it belongs to you. Itu memang milikmu. Engkau aja ya gak sadar itu dicuri. Dan dicuri masih terima lagi saudaraku. Kan saya suka marahnya sama orang Kristen itu. Dicuri, tapi merasa wajar kecurian. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kalau kecurian ambil balik saudara. Rebut bila perlu paksa. Memangnya diambil dia mau kasih begitu aja. Enak aja. Dia gak akan berusaha mempertahankan terus. Tendang bila perlu saudaraku. Sampai dilepas. Kenapa? Itu milikmu. Jangan izinkan itu terus dicuri. Yang pertama Tuhan pulihkan ketika kau datang kepada dia. Jubah dia berikan. Setelah itu dia berikan cincinnya saudara. Artinya apa? You belong to him. Saudara ini klannya Tuhan, saudara ini miliknya Tuhan. He own you. Tapi berikutnya kasut saudara. Dia pulihkan. Engkau bisa berjalan dan tidak menjadi lelah. Engkau bisa berlari dan engkau tidak menjadi lemah. Engkau terus terbang, naik terbang seperti bagai pada burung Raja Wali saudara. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Artinya apa? Dimampukan menyelesaikan tugasmu sampai akhir.
tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, saudara. Alkitab mencatat apa? Tidak menjadi usang kasutnya. Penyertaan Tuhan akan ada atas kehidupanmu. Dia mampukan menyelesaikan sampai akhir. Tapi lebih daripada itu, apa yang dia lakukan, saudaraku? Lembu tambun. Sacrificial. Pengorbanan. Tuhan berikan yang paling berharga, saudaraku, apa? Keselamatan atas kehidupan saudara. Saya berdoa ketika saudara datang kembali kepada Tuhan. Kalau ada di sini, saudara sudah lama meninggalkan Tuhan. Come back to Him. Kembali kepada Dia. Dia berikan segalanya dalam hidup saudara. Yang kedua, saudaraku, boleh saya undang pemain musik maju ke depan? Yang kedua, saudara. I almost finish. Yang kedua, kalau saudara ada di dalam kesepian, keadaan kesepian, bagaimana saudara bisa overcome ini? Jangan pasif, saudara. Banyak orang sudah ada di dalam keadaan kesepian terus mengisolasi diri sendiri. Tadinya hanya perasaan, sekarang karena dia merasa seperti itu, tindakannya, actionnya dia isolasi dirinya dari orang di sekelilingnya. Gak mau kumpul sama siapa-siapa, gak mau berteman dengan siapa-siapa, menjauhi keluarga. Pernah melihat seperti itu? Pernah ngalami seperti itu, saudaraku? Yang lain kumpul-kumpul, saudara tinggal aja di kamar, saudara gak mau ketemu siapapun. Yang kedua, saudara, jangan izinkan iblis membawa tipu dayanya lebih masuk lagi, saudara. Ketika dia berhasil isolasi engkau, saudaraku, di titik inilah orang yang mau bunuh diri sungguhan, saudaraku, sebenarnya bukan hanya orang yang hanya berkata, aku mau bunuh diri loh, aku mau bunuh diri loh. Justru orang yang gak ngomong apa-apa, diem, itu justru yang paling berbahaya, saudara. Karena gak ada orang yang tahu. Tiba-tiba saja sudah langsung action, saudara. Seringkali, tidak selalu, saudaraku, orang yang berkata, aku mau bunuh diri loh. Nih, bunuh diri loh, beneran loh. Akhirnya gak jadi, saudara. Tapi orang yang diem, gak ngomong siapa-siapa, sudah tiba-tiba saja, saudara. Doa saya hari ini kalau ada di sini, saudaraku, atau bagi saudara yang mendengarkan YouTube ataupun saudara mendengarkan streaming gereja kita ini, saya berdoa, saudara, sungguh-sungguh saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus itu di-cancel. Kenapa? Itu tipu daya terbesar iblis, saudaraku. And you kill yourself. The plan of God finish. Selesai sampai di situ, saudara. Bahkan di titik terberat dari masalahmu, saudaraku, that's not the end. Bu, itu bukan akhirnya. Kenapa? Karena selalu bisa terbit terang setelah badai, pelangi setelah hujan, saudaraku. Selama saudara tidak menyerah, Tuhan sanggup bekerja. Tapi setelah saudara memutuskan mengakhiri, that's the end of everything. Jangan izinkan iblis menghancurkan hidupmu lebih dalam lagi. Tabur benih kasih. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku, kalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik. Pak, jangan berpikir tabur sekali orang langsung baik. No. Orang ditabur 1000 kali aja belum tentu baik kok, saudaraku. Tapi ketika saudara menabur, dengar baik, saudara. Mungkin saudara tidak menuai dari orang yang sama. Tapi Tuhan akan bawa orang yang berbeda. Karena Tuhan tidak pernah salah. Orang yang menabur pasti menuai. Engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Engkau menabur belas kasihan, engkau menuai belas kasihan. Jangan pernah salah, saudaraku. Apa yang kau lakukan tidak selalu dari orang yang sama kau menuainya. Tapi Tuhan akan kirimkan orang yang tepat pada saat yang tepat. Taburan itu berbuah kalau engkau tidak menjadi lelah, saudaraku. Hari ini, saudaraku, saya akan akhiri dengan satu ayat ini. Kita buka sama-sama yuk. Efesus 2 ayat 19. Bolehkah saya undang saudara bersama-sama, saudaraku, masuk dalam bagian keluarga Allah. Ini lagu gereja kita yang sangat familiar sekali. Masih ingat? Zaman dulu, saudaraku, kalau ada jiwa baru datang, kita akan nyanyikan lagunya. Saudara yang sudah cukup lama, saudara tahu. Gimana lagunya? Kini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang.
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Sama-sama yuk. Anggota keluarga Allah. Deng 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 gitu saudaraku. Itu lagunya begitu saudaraku. Tapi intinya apa yang ingin saya tawarkan kepada saudara hari ini? Bolehkah saudara yang datang ke gereja kita ini, kalau saudara baru pertama kali datang, we are a cell church. Gereja keluarga Allah itu adalah gereja sel saudaraku. Saya harus mengakui kepada saudara, saya limited, saya terbatas. Saya tidak bisa melayani semua orang. Bahkan saudaraku, kalau saudara menemukan, kadang saya tidak memberikan nomor telepon saya, bukan karena saya pelit saudara. Literally I cannot. Saya nggak bisa. Bukan apa-apa saudaraku. Untuk pelayanan butuh waktu saudara. Bayangkan kalau 10.000 jemaat, 20.000 jemaat, 30.000 jemaat. Yang terjadi saudara WhatsApp saya nggak balas, lebih sakit hati nggak saudara? Kayaknya lebih sakit ya Pak ya? Lebih sakit. Enggak, saya kalau di WhatsApp dibalas kok saudaraku, tapi balasnya lama. Bagaimanapun juga saudaraku, di gereja kita ini, saya menyadari kebutuhan akan yang namanya small group. Grup kecil. Artinya apa saudara? Saya orangnya belak-belakan kok kalau ngomong saudaraku, saya apa adanya kok. Saya tipe orang yang kalau saudara datang, pastor, bolehkah saya ngobrol dengan pastor? Bolehkah saya minta didoakan? Boleh saudara. Selama saya tidak ada jadwal, selama saya, biasanya kalau saudara mau ketemu atau ngobrol seperti itu, saudara more than welcome. Saudara bisa tanya kepada sekretaris saya, saudara ini saudaraku, pasti, selama saya ada, saya pasti akan ketemu saudara. Saya bukan tipe pendeta saudaraku yang dicari susah, lari-lari kemana-mana, ngunci diri di pintu gitu, enggak saudaraku. Ngunci diri di kamar, saya kunci, enggak ada boleh masuk tuh enggak, saya enggak tipe seperti itu. I love people. Saya jujur, saya suka sekali ngobrol saudaraku. Saya orang cerewet saudara. Ketahuan kan kok baca cerewet kayak gimana. Sudah kelihatan gitu, saya orang yang suka ngobrol saudaraku. But saya terbatas saudara. Gak mungkin bisa. Itu sebabnya di gereja kita mengenal kelompok sel. Saudara diperkenalkan pada keluarga rohani. Saya bertanggung jawab atas kelompok sel saya saudara. Ada orang-orang di gereja kita ini sebagai leader-leader yang ada di bawah saya saudaraku. I am responsible over them. Mereka inilah yang memuridkan lagi orang di bawah mereka. Mereka responsible. Orang yang di bawahnya memuridkan lagi yang di bawahnya saudaraku. That's how our church work. Sesekali saudara ketemu dengan saya, ketemu dengan leader, bisa saudara, pasti bisa. Kita bukan orang nun jauh di sana yang gak bisa ketemu, nonsense. Pasti bisa. Tapi kalau saudara sudah berbicara tentang serious work, saudara butuh pemulihan, saudara butuh konseling mendalam, gak akan mungkin selesai dalam waktu 1 jam kan Pak? Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kita punya yang namanya kelompok sel, boleh dimunculkan datanya. Bagi saudara yang belum bergabung dalam kelompok sel, media boleh minta tolong. Bagi saudara yang belum bergabung dalam kelompok sel saudaraku, saudara catat nomor ini. Novia ini adalah bagian dari gereja kita yang akan membantu saudara memilih komsel yang tepat. Kenapa saudara butuh keluarga? Saudara pernah lihat gak film di mana harimau makan rusa saudara? Pernah lihat gak? Harimau terkam rusa. Jarang saya melihat saudaraku harimau itu terkam rusa yang berkelompok saudara. Dia akan carinya yang sendirian. Betul? Semakin sendirian saudara itu makanan empuk. Seriously. Orang Kristen berdiri sendiri. Saudara itu sama seperti jadi orang Kristen udah mengibarkan bendera perang. Terus saudara bilang, come here. Gitu saudaraku. Lah saudara sendirian. Setidaknya rusa pun saudaraku kalau dia berkelompok, singa itu enggan saudara. Dia harus put a fight. Dia enggan. Apalagi kalau rusanya ngelawan, teman-temannya bersama-sama melawan saudaraku. Itu singanya juga lari anyway. Saudara mati yang saya maksudkan? Itu sebabnya, pastikan kalau saudara jadi orang Kristen jangan sendirian. Please. Di gereja kita ini, saya tuh bukan gini saudara, bagi saya bukan masalah saudara keluar dari gereja ini atau tidak, bukan. Saya tuh yang paling sedih saudaraku, kalau rencana Tuhan belum digenapi, tapi saudara sudah menyerah di tengah jalan. Itu membuat saya paling sedih.
Saya paling senang saudaraku melihat orang-orang yang baru bertumbuh, ketemu Tuhan, kenal Tuhan. That's why I become a pastor. Bagi saya itu sukacita saya. Saya sudah terbayar dengan itu, saudara. Seriously. Kemarin saya pulang ke Solo, saya jumpa saudaraku dengan anak-anak rohani saya ketika saya masih SMP, SMA, saudaraku. Mereka melayani Tuhan, sekarang menjadi leader di sana. Mereka ketemu saya, mereka jabat tangan saya, dan mereka bilang, Pastor Nita, masih ingat gak saya? Saya akan ngomong sama mereka, how can I forget you? Saya besarkan mereka sejak mereka kecil, saudaraku. Melihat mereka lagi, saudaraku, dalam kondisi mereka sudah bertumbuh menjadi seorang leader. That's my joy. Tapi kadang-kala dalam gereja saya tahu, gereja itu gak selalu semuanya malaikat, saudaraku. It's normal kalau saudara kecewa, bahkan kecewa dengan saya. I can understand it. It's okay. To get disappointed is okay. But just don't give up. Just don't give up. Keep on moving. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupan saudara. Berdoa di gereja mana saudara ditanamkan. Setelah itu tertanamlah di sana, berbuahlah lebat. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua saudaraku, Pastor, kalau saya dari luar kota atau saya nggak selalu bisa ke gereja, saudara join gereja internet. Gereja internet ini bukan excuse untuk saudara nggak ke gereja. Yang mengerti katakan amin. Nonton streaming online bukan alasan saudara nggak datang ibadah. Yang mengerti katakan amin. No, satu ketika saudara pergi jauh, saudara nggak bisa datang ke gereja, saudara bisa join gereja internet. Tapi jangan hanya karena malas gak ke gereja, saudara nonton streaming. Saudara rugi besar. Yang mengerti katakan amin. Karena ada berkat keluarga rohani. Di dalam gereja bukan hanya sekedar dengar khotbah. Yang mengerti katakan amin sekali lagi. Yang ketiga, Pastor, kalau saya butuh untuk konseling, butuh dilayani. How? Call center gereja kita itu 24 jam, saudara. Catat nomornya. 0899 789 5000, gampang kok nomornya. Jadi anytime di gereja kita ini, saudara dari kota manapun, Pastor ada yang meninggal, saya butuh dilayani, kontak call center. Loh, kok call center semua call? Iya call center nggak apa-apa. Nanti saudara kan di direct. Dari call center akan kontak kotanya, saudaraku. Kalau itu di Jakarta, saudara di Jakarta, call center akan kontak kita, pasti nggak akan luput, saudara. Dia akan kontak kita di Jakarta, dia akan ngomong, so and so nomor ini, bisa minta tolong dilayani. Nanti dari gereja kita akan membantu, saudara. Jadi kalau saudara bingung, tanya tempat ibadah lah, jam ibadah, tanya apa aja saudara bingung, nggak usah susah-susah. Nih, satu nomor sakti ini catat aja, saudaraku. Saudara bisa tanya semuanya di nomor ini. Saudara bisa minta pelayanan, saudara bisa tanya informasi tentang gereja kita, segala macam tentang gereja kita di nomor ini. Sudah dicatat belum? Coba disenggol kiri kanannya. Kalau nggak mau nyatet zaman sekarang, difoto, saudara. Susah-susah. Tapi please, tolong, saudara catat. Setelah ini, saudaraku, boleh saya minta tolong KKS yang ada di sini bangkit berdiri? Pak Budi, ada siapa lagi yang sudah jadi KKS? Ada lagi? Bangkit berdiri, Pak Christian, Pak Yusa, ada lagi? Kak Meka, ada lagi yang sudah jadi KKS di sini? Enggak, belum ada lagi ya? Oke, saudara bisa melihat, coba lihat mereka, saudaraku. Kalau saudara cari Komsel, cari mereka ini. Tanya ke mereka informasinya. Silakan duduk. Yang berikutnya senggol kiri kanan. Kapan giliran kamu yang jadi KKS? Udah bener loh, saudara, orang Kristen sukanya egois loh, maunya diberkati terus loh. Jangan gitu please. Ini tuayan itu besar, saudara. Tuhan ini sedang cari banyak orang. Ini adalah hari terakhir, saudara. We are blessed. Kalau saudara nggak bangkit, mereka mau lari ke siapa? Saya seperti ini, saudaraku, karena ada orang yang mau mengorbankan waktu mendidik saya. Tolong jadi orang yang mau berkorban waktu untuk mendidik orang lain. Saya tahu Jakarta ini sibuk. That's not an excuse. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya berdoa dari tempat ini, Pak Budi, akan muncul KKS handal